panas, fungsi kerja pengereman mobil justru semakin berkurang untuk menghentikan kecepatan mobil. Jika plat rem yang terlalu panas tetap dipaksakan bekerja, hal ini bisa membuat plat rem hancur berantakan dan mobil pun kehilangan rem sama sekali, yang sangat membahayakan jika terjadi di jalanan menurun. Meskipun pada mobil keluaran terkini plat atau cakram remnya sudah dilengkapi dengan saluran udara untuk menurunkan panas, namun tetap saja cara terbaik untuk menghindari plat rem terlalu panas saat melintasi jalanan menurun adalah dengan mengistirahatkan mobil sejenak agar fungsi pengereman mobil tetap dapat bekerja dengan baik. 2. Kondisi cairan atau minyak rem yang tidak diperhatikan. Sistem pengereman pada mobil penumpang pada umumnya menggunakan sistem pengereman hidrolik yang bekerja dengan cara mengubah gaya tekanan dari pedal rem menjadi gaya dorongan kanvas rem untuk menekan dinding pelat rem. Sistem rem hidrolik ini bekerja dengan menggunakan cairan rem atau brake fluid atau biasa disebut minyak rem yang dikirimkan melalui saluran pipa ke masing-masing piston brake di keempat roda. Melalui cairan rem, hasil tekanan pada pedal rem langsung diubah sama persis menjadi tekanan kanvas rem. Namun, agar dapat berfungsi dengan baik, cairan rem pada saluran sistem pengereman harus tetap terisi penuh, tidak boleh berkurang, tidak boleh kotor, dan harus diganti secara berkala agar fungsi cairan rem dapat bekerja dengan optimal. Jenis cairan rem yang digunakan juga harus mengikuti standar yang ada atau sesuai tingkat penggunaan kendaraan, karena cairan rem telah dirancang untuk mampu menahan panas yang bisa mencapai di atas 200 derajat Celcius. Karena pentingnya kondisi cairan rem ini untuk keselamatan, sebaiknya cairan rem harus selalu diperiksa sebelum melakukan perjalanan jauh dan melakukan penggantian cairan rem setiap 30-40 ribu kilometer atau setiap 2 tahun sekali. 3. Terjadinya kebocoran cairan rem tanpa disadari. Beberapa kelemahan sistem pengereman hidrolik yang mengandalkan cairan rem adalah cairan rem dapat memicu timbulnya korosi pada saluran rem, serta cairan rem menjadi panas dan menguap yang semuanya itu dapat menimbulkan terjadinya kebocoran pada piston kaliper. Dan yang paling parah adalah terjadinya kebocoran pada pipa saluran rem yang keropos. Jika kebocoran ini terjadi saat di tengah jalan, maka tentunya akan berakibat fatal. Karena mobil jelas akan kehilangan kemampuan melakukan pengereman yang sangat dibutuhkan, terutama di jalanan menurun. Oleh karenanya, sebagai langkah antisipasi, memastikan selalu tidak adanya kebocoran pada bagian pengereman di keempat roda dan pada bagian pipa saluran cairan rem di bawah mobil sebelum melakukan perjalanan jauh sangat disarankan. 4. Ketebalan kanvas rem yang tidak diperhatikan. Kanvas rem adalah bagian terlemah ketika terjadinya gesekan pada sistem pengereman mobil untuk mengurangi kecepatan roda. Berbagai jenis kanvas rem sudah tersedia saat ini, mulai dari jenis organik, semi metalik, sampai kepada jenis keramik yang semuanya dirancang untuk mampu menghasilkan gesekan dengan plat rem secara kuat, tidak berisik, dan tidak merusak plat rem. Namun, mengingat kanvas rem bekerja dengan cara digesekkan pada plat rem, cepat atau lambat, kanvas rem pasti akan menjadi tipis yang berdampak pada fungsi pengereman. Klien melakukan pengecekan ketebalan kanvas rem atau tidak melakukan penggantian kanvas rem setiap 50.000 km sekali, tentunya akan berdampak buruk pada kemampuan kanvas rem mengurangi kecepatan mobil yang sangat dibutuhkan apalagi ketika melintasi jalanan menurun. 5. Penggunaan kanvas rem palsu atau KW. Bagi para pengguna mobil, tentunya keberadaan kanvas rem KW atau palsu sangat menarik minat pembeli karena harganya yang murah. Dapat terlihat di sini guys, di mana harga sepasang kanvas rem palsu atau KW selalu di bawah 200 ribuan. Bandingkan dengan produk kanvas rem original yang harga sepasangnya bisa mencapai 400 ribuan tergantung jenis mobil. Meskipun kanvas rem palsu sangat murah, sebaiknya kita